Liksadem, sarungnya bedah, Mas. Liksadem sarungnya bedah, Mas. Ngulik sumber daya manusia. Sarpras, layanan unggulane Lan bedah instalasi RSUD Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Liksadem Sarungnya Bedah, ngulik sumber daya manusia, Sarpras layanan unggulan lan bedah instalasi RSUD Banyumas. Halo, perkenalkan nama saya Tias. Kali ini saya berada di depan instalasi dialisis RSUD Banyumas. Salam untuk sahabat sehat sedulur Liksadem. Sahabat, udah tahu belum ruang instalasi dialisis itu apa? Pasti belum tahu kan? Nah, instalasi dialisis itu biasanya terkenal sama ruang cuci darah. Biar kita lebih paham dan lebih tahu, ikut aku yuk. Yuk kita masuk. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Permisi, mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, nama saya Tias. Ya, Mbak Tias. Saya bisa dibantu. Dengan Mbak siapa ya? Dengan Dwi Kania. Saya Mbak mewakili sedulur sehat Liksadem, ingin tanya-tanya lebih lanjut tentang instalasi hemodialisis. Boleh. Iya, sebenarnya dialisis itu apa sih Mbak? Terus ruangan ini tuh apa gitu? Kan terkenal banget sama cuci darah tuh. Emang cuci darah tuh darahnya dicuci beneran gitu Mbak? Oh, tentu tidak. Baik Mbak Tias, jadi instalasi dialisis adalah instalasi yang menyediakan layanan cuci darah untuk pasien. Jadi darah itu difiltrasi atau disaring melalui mesin. Jadi pemisahan antara darah dengan toksin atau racun. Berarti jadi nggak pakai mesin, nggak pakai sabun loh ya. Iya Mbak. Terus itu waktunya tuh lama nggak sih Mbak? Untuk waktunya sekitar 4-5 jam Mbak. Wah, lama juga ya Mbak. Saya lihat-lihat tuh pasiennya juga banyak ya Mbak. Banyak Mbak. Untuk pagi ini ada berapa Mbak totalnya? Untuk pagi ini ada 35 pasien Mbak. Untuk perawatnya sendiri pagi ini ada berapa Mbak? Untuk perawatnya yang jaga pagi hari ini ada 7 orang. Kalau untuk total semuanya? Untuk totalnya ada 29 orang Mbak Tias. Wah, banyak juga ya Mbak. Fotonya udah kelihatan semua Iya, di situ. Betul. Oh iya Mbak, di sini ada dokter penanggung jawabnya nggak sih Mbak? Ada Dokter Gigi Rahmandanu. Kalau untuk kepala ruangnya? Untuk kepala ruangnya ada Ibu Turyani. Saya boleh minta izin untuk ketemu beliau tidak? Tentu boleh. Ya. Mari saya antar di Terima sebelah sana Mbak. kasih. Sebelah sini Mbak Tias. Sebelah sana. Terima kasih ya Mbak Deka. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu, saya Tias. Iya. Saya mewakili sahabat sehat sedulur Liksadem. Sebelumnya saya sudah minta izin kepada perawat Deka untuk bertemu Ibu. Iya. Saya mohon izin ya Bu untuk Iya. room tour di sini. Saya minta dijelaskan ruangan-ruangan yang ada di sini tuh ada apa aja. Oh iya, siap Mbak Tias. Iya. Monggo. Mari Bu. Nggih. Ini langsung masuk ke ruang pelayanan Mbak Tias. Ini jadi pelayanan dialisis yang ada di rumah sakit kita. Jadi untuk pagi ini satu shiftnya ada 35 pasien. Banyak sekali ya Bu Iya, ya. alhamdulillah ini full dari pagi, siang sampai malam. Jadi untuk tindakannya pun di sini juga banyak. Kemarin untuk bulan Februari tindakannya itu 2086, sedangkan untuk pasiennya itu ada 279 pasien. Wah, sangat luar biasa sekali ya Bu. Ya, alhamdulillah. Iya. Terus kita kemana lagi nih Bu? Ya, monggo kita masuk ke ruang infeksius. Pasien-pasien kita itu tidak hanya dari lingkungan Kabupaten Banyumas, tapi ada yang dari Cilacap, ada yang dari Majenang, kemudian ada yang dari Banjarnegara. Wah, sangat jauh-jauh sekali Iya. ya Bu. Ya,
mereka sangat setia dengan RSUD Banyumas ya Bu? Alhamdulillah kami masih dipercaya sehingga pasien-pasien kami bukannya menurun malah semakin meningkat. Wah, alhamdulillah sekali. Ya, ini untuk ruang infeksius biasanya kami gunakan untuk pasien-pasien yang dengan HCV kemudian B20. Ya. Tapi setiap shift selalu full ya Bu ruangan ini? Setiap shift alhamdulillah selalu full. Yeah. Peralatannya sangat lengkap dan canggih-canggih ya Bu ya? Peralatannya ya ini jadi dari 2 jenis rekanan mesin. Jadi yang satu dari sejumlah 15 mesin, kemudian yang dari ada 20 mesin. Kami memiliki mesin backup ada 3. Jadi pada saat mesin mengalami kerusakan, kita menggunakan mesin backup sehingga pasien tidak akan terganggu pelayanannya. Mantap sekali teman-teman. Ayo kita lanjut. Ya, kita lanjut ke ruang airborne. Oh iya. Kita memiliki 2 tempat tidur untuk ruang airborne. Ya. Kalau untuk airborne sendiri itu untuk pasien-pasien apa ya Bu? Biasanya untuk pasien yang didiagnosa TBC. Jadi kami lakukan di ruangan tersendiri dengan harapan tidak akan mencemari dan tidak menular ya, gitu tidak ya, menularkan ke pasien lain, juga ke petugasnya tentunya karena kita setiap hari itu ketemu dengan pasien. Mantap sekali kan teman-teman. Kita lanjut ke ruang HBSAG. Iya, jadi ini kami memiliki ruangan HBSAG juga ada 2 tempat tidur. Biasanya untuk pasien-pasien yang dengan screening HBsAg-nya positif. Jadi ini ruangannya terpisah dengan ruangan yang lain. Iya ya. Dan hanya ada 2 bed gitu ya Bu? Hanya ada 2 bed, tapi tidak semuanya full. Kadang sore ada yang 01. Total untuk pasien HBsAg di sini ada berapa ya? Ada 6 pasien. Ternyata banyak ya Bu ya? Iya, ini perlu sekali untuk antisipasi kita agar kita juga tetap terjaga untuk safety pasiennya. Mantap guys, kita lanjut. Ini untuk pintunya, ini dibikin permudah, jadi harus selalu dalam kondisi tertutup karena ini merupakan suatu ruangan isolasi. Kayak menular sekali gitu ya Bu? Ya, yang penting ya antisipasi kita saja menular karena kita ya gimana ya, kita melayani pasien kan harus safety juga. Jangan sampai pasien yang tadinya negatif positif karena kecerobohan kita dalam melakukan tindakan. Dengan menunjukkan pasien-pasien kita di sini kan, kepinginnya pasiennya tidak banyak ya, tapi pada kenyataannya pasiennya itu lumayan, Masya Allah. Jadi peningkatannya dari bulan ke bulan itu banyak sekali. Kalau dalam hitungannya dalam 1 hari kurang lebih itu ada 4 pasien untuk pasien baru dalam setiap harinya. Ya mudah-mudahan itu hal yang positif buat kita ya, bisa diambil hikmahnya dengan meningkatnya jumlah pasien dengan harapan karena memang pelayanan kita yang baik terhadap masyarakat. Ada ruang diskusi. Ini ada ruang diskusi, biasanya kami gunakan untuk rapat-rapat. Ini untuk ruang kepala instalasi dialisis. Untuk kepala instalasi dialisis sekarang ini dipegang oleh Dr. Gigih Rahmandanu Purnomo. Beliau ada di ruangan? Beliau sekarang lagi di poliklinik, sedang pelayanan di poli. Jadi mungkin nanti setelah poli baru ke sini ya Bu ya? Iya. Kemudian ini ruang administrasi kami, jadi pasien begitu masuk melakukan fingerprint, kemudian pencetakan SEP dilakukan oleh administrasi hadir.
Nggih. Kemudian ini adalah ruang CAPD yang insya Allah akan segera kami laksanakan karena dari hasil kredensial BPJS bahwa untuk Rumah Sakit Banyumas itu bisa kerjasama untuk pelayanan CAPD-nya dengan BPJS. Kami lagi berusaha untuk selalu memberikan edukasi untuk mencari pasien agar segera bisa dilaksanakan dengan harapan target yang ditetapkan oleh BPJS 10% dari jumlah pasien itu bisa tercukupi. Kemudian yang kedua, bisa dengan harapan bisa menurunkan jumlah pasien HD yang masuk malam jadi bisa turun sehingga untuk pelayanan pasien bisa dilakukan shift yang pertama dan kedua. Karena untuk yang shift malam kalau kita lakukan pulangnya itu jam 23 malam itu sangat beresiko untuk safety-nya ya, baik untuk petugas maupun pasiennya itu pada saat pulang dinas atau pasien pulang ke rumah itu beresiko di jalannya. Berarti untuk jam layanannya di sini itu jam berapa aja sih, Bu? Kalau jam pelayanan pagi itu kita itu jam 6 untuk petugasnya sudah mulai bekerja. Artinya pasien setengah 7 sudah mulai diakses atau disuntik sehingga nanti shift kedua dan shift ketiga harapannya pas sesuai jadwal. Jadi jam 23 malam itu pasien sudah selesai. Luar biasa sekali. Kalau untuk yang siang mulainya jam berapa tuh, Bu? Kalau yang siang jam 12.30 kita sudah mulai akses. Berarti kalau yang malam nanti berangkatnya berarti jam 6 itu pasien sudah siap di unit HD. Oke. Ya, Mbak mantap Tias. sekali, iya. Oke. Terima kasih ya Ibu ya atas Iya. informasinya. Semoga bermanfaat untuk sedulur Liksadem semua. Iya, terima kasih juga sudah dikasih kesempatan untuk memberikan informasi ke layanan publik. Mudah-mudahan RSUD Banyumas semakin jaya, semakin berkualitas, semakin dipercaya oleh lingkungan masyarakat Amin ya di Rabbal Alamin. lingkungannya dan di luar area Baling Mas Cakep. Ya pasti itu, Bu. Iya. Nah sedulur, tadi kan kita sudah ngobrol dengan perawatnya, terus kita juga udah ngobrol dengan kepala ruangnya. Biar lebih mantap lagi, kita ngobrol dengan dokternya. Yuk, ikutin aku. Assalamualaikum dok. Salam, ayo monggo Ya, silakan. permisi. Dok, ini tadi kan saya sudah keliling di Ya. ruang instalasi dialisis. Oke. Terus saya lihat-lihat tuh pasiennya banyak Ya. sekali ya. Ada yang tua, ada yang muda, Ya. dan semuanya cuci darah. Itu penyebabnya apa sih, Dok? Ya, jadi di sini memang kita melayani 35 mesin pasien setiap harinya. Kebanyakan, terbanyak adalah dari darah tinggi penyebabnya. Nomor 2, diabetes. Ya. Jadi rata-rata beliau-beliau ini adalah penderita diabetes darah tinggi dan diabetes dulunya. Ada yang dua-duanya, ada yang salah satu. Terus apakah terapinya itu harus cuci darah terus atau adakah pilihan lain? Oke, jadi ketika kita bicara untuk pasien dengan gangguan ginjal, ada yang belum perlu cuci darah, ada yang sudah harus cuci darah. Ketika dia harus cuci darah, ada beberapa pilihan. Ada pilihan sebanyak 3 sebenarnya. Jadi ada cuci darah, ada cuci darah lewat perut CAPD, atau dia transplantasi ginjal, dipasang ginjal satu lagi di perutnya. Saat ini kita baru bisa melayani 2, yaitu cuci darah dan CAPD. Oh iya dok, untuk di sini pasien apa saja sih yang bisa dilayani di instalasi dialisis RSUD Banyumas? Oke, jadi kalau CAPD kita bisa CAPD. Untuk pasien cuci darah dialisis yang kurang lebih sekitar 2 kali seminggu, kita bisa melayani pasien HD biasa, HD di ruang intensif atau di ICU, pasien cuci darah yang memerlukan ruang isolasi khusus, misalkan hepatitis B, atau pasien dengan infeksi menular lewat udara, airborne. Kita bisa melayani pasien tersebut di rumah sakit ini. Pantesan tadi pas saya keliling tuh udah terbagi-bagi ya dok ya, Ya, memang ruangannya kita ya. sediakan area masing-masing tergantung kebutuhan pasien dan bagaimana kita membedakan pasien agar saling menjaga dan tidak menularkan penyakit satu dengan yang lain. Terus dok, bagaimana sih kalau pasien itu bisa memilih antara cuci darah sama CAPD? Oke, jadi sebenarnya ini kan suatu pilihan tindakan medis. Jadi memang sebaiknya komunikasi dengan dokternya. Nah, dokter akan memilah-milah kira-kira untuk pasien ini lebih baik cuci darah atau mungkin cuci darah lewat perut, yaitu CAPD. Nanti ada masing-masing punya keunggulan. Nanti dokternya akan menerangkan dan memilihkan yang terbaik untuk pasien. Oh iya dok, apakah cuman warga Banyumas aja yang bisa dilayani di RSUD ini?
Oke, jadi kita RSUD Banyumas, tetapi kita di sini melayani pasien-pasien dari kabupaten di seluruh sekitar Banyumas, dari Banjarnegara, dari Purbalingga, dari Cilacap. Jadi kita melayani dari semua pasien sekitar Banyumas yang memang memerlukan cuci darah. Termasuk kita juga melayani pasien traveling, pasien-pasien yang dikirim dari rumah sakit asal untuk dipindah sementara atau seterusnya dipindah cuci ke sini, kita bisa melayani selama di sini ada tempat untuk dilakukan tindakan cuci darah. Wah, mantap sekali ya dok. Terus untuk jumlah pasien dalam 1 bulan atau keseluruhan pasien di rumah sakit ini berapa dok yang dicuci? Oke, jadi kita saat ini memiliki kurang lebih sekitar 200 sampai 250 pasien per bulan. Ini ada yang kita kirim ke rumah sakit lain untuk terdekat dengan tempat tinggal pasien. Ada yang memang kita bisa berhenti cuci darah. Jadi ada pasien yang mengalami namanya kondisi akut, dia ada gangguan ginjal naik ke cuci darah, kemudian di akutnya terobati, dia bisa kembali normal walaupun tidak seperti orang sehat. Ada yang bisa berhenti cuci darah. Terima kasih ya dok atas informasinya. Nah, sedulur Liksadem, ternyata penyebab cuci darah itu paling banyak karena darah tinggi dan diabetes. Untuk sedulur semua yang punya masalah darah tinggi sama diabetes, jangan lupa ya untuk mengubah pola hidup agar lebih sehat, terus juga kontrol bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Nah sahabat, kita tadi sudah keliling instalasi dialisis. Tadi teman-teman udah lihat kan di dalam itu ada pelayanan cuci darah. Ternyata cuci darahnya itu nggak pakai sabun ya teman-teman, ternyata pakai mesin. Nah di instalasi dialisis itu terdapat 35 mesin dan 3 mesin backup. Untuk total perawatnya ada 29. Kemudian untuk total pasiennya ada 279. Wah, sangat banyak sekali ya. Dan di instalasi dialisis RSUD Banyumas itu memiliki layanan unggulan, yaitu pelayanan CAPD. Nah, gitu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu menonton Liksadem Sarungnya Bedah. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.